Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat walafiat dan panjang umur yang barokah. Pertama, marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, serta kesempatan, sehingga alhamdulillah oleh Allah kita ditakdirkan di tempat ini dalam acara wase. Ya. Dalam acara wase ini di pagi hari ini, mudah-mudahan ini acara berjalan dengan lancar, tidak ada aral yang melintang, dalam keadaan sehat walafiat. Bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya Nabi yang membawa umatnya minal dhulumati ila nur, mulai dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni Islam saat ini. Dan semoga kita semua para pemirsa menyaksikan selalu mendapatkan syafaat atau pertolongannya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Allahumma amin. Bi qaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para pemirsa dimanapun Anda berada, tema kita kali ini yaitu thalabul ilmi atau mencari ilmu. Karena orang mencari ilmu itu hukumnya wajib, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hadis Nabi terangkan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Yang artinya orang mencari ilmu itu hukumnya wajib, baik laki-laki maupun perempuan. Mulai dari bandulan sampai liang landak, mulai dari bayi sampai mati. Jadi para pemirsa, jangan bosan-bosan kita untuk mencari ilmu, lebih-lebih ilmu agama. Karena apa? Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Kadang orang selesai tamat, saya sudah tamat mak, sudah mengaji, khatam Al-Quran 1 kali, sudah selesai. Pemirsa, hidup ini penuh pembelajaran. Hidup ini sebuah perjalanan, maka dari itu kita janganlah terus bosan-bosan untuk belajar. Mencarilah ilmu, carilah ilmu sampai kita mati nanti. Ada patah kata, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau ke negeri Cina. Karena apa pemirsa? Ilmu itu sangatlah penting sekali. Dalam hadis diterangkan, man aradat dunya fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa ingin menghendaki dunia, tentu harus dengan ilmu. Tentu pemirsa, kita ingin buka restoran, ingin buka rumah makan, tentu ada ilmunya. Apa itu? Ilmu tata boga, pemasakan. Kita membuka salon, tentu tahu ada ilmunya, yaitu ilmu rias, tata rias. Bagaimana ada ilmunya? Kita ingin buka bengkel pun harus ada ilmunya, yaitu ilmu otomotif perbengkelan. Masa nanti ada orang membengkelkan mobil atau motor bisa bongkar tidak dipasang, pasti kecewa pemirsa. Semua itu butuh ilmu pemirsa. Pemirsa, jangan kemana-mana. Lihat masa berikutnya masih bersama saya Imam Syafi'i. Ikutlah jeda-jeda berikut ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Para pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Imam Syafi'i. Pemirsa, tadi pertama dah man arad dunya fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa menghendaki dunia, tentu harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa ingin menghendaki akhirat, tentu harus dengan ilmu. Pemirsa, kita mau lebih-lebih kita mau belajar akhirat, urusan ibadah, pasti harus ada ilmunya pemirsa.
Kita mau sholat, harus tahu cara ilmunya sholat. Harus tahu bacaannya, harus tahu niatnya. Itulah semua butuh ilmu pemirsa. Mau sholat khusyuk pun ada ilmunya, ada etikanya pemirsa. Enggak tiba-tiba langsung sholat Allahu Akbar, langsung ke sujud. Nanti dibilang apa? Ya, mau sholat jenazah pun ada ilmunya pemirsa. Jangan sampai kita sholat jenazah nanti pakai rukuk, pakai sujud, karena tidak tahu. Semua butuh ilmu pemirsa. Ya, membaca Al-Quran tentu ada ilmunya, yaitu belajar ilmu tajwid tentang makharijul huruf, sifatul huruf, dan lain sebagainya pemirsa. Wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa ingin menghendaki kedua-duanya, tentu harus dengan ilmu. Tadi para pemirsa, kalau kita ibadah tanpa ilmu, tentu kita semua itu, ibadah kita akan tertolak. Kenapa? Semua harus butuh ilmunya. Ada kisah di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah memasuk masjid, ada seorang iblis mengendap depan pintu masjid. Ditanyalah iblis oleh Rasulullah, wahai iblis, kenapa kau mengendap di depan pintu sini? Apa yang kau lihat? Ya Rasulullah, saya ingin melihat, ingin mengganggu orang yang sedang sholat itu. Kenapa kamu ganggu sholat? Iya, karena itu orang bodoh, orang tidak ada ilmunya. Hai iblis, kenapa kau tidak ganggu orang yang sedang tidur itu? Ya Rasulullah, itu orang alim, orang berilmu, saya tidak berani ganggu. Nanti kalau takutnya, kalau saya bangunkan, dia perbaiki, dia ajari sholatnya orang bodoh tadi. Jadi Rasulullah beliau berkata, bersabda, naumul alimi khair min ibadatil jahli. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang tidak berilmu. Para pemirsa, itulah pentingnya mencari ilmu. Jadi kalau kita mau cari ilmu pemirsa, apapun itu harus butuh ilmu pemirsa. Kita belajar Islam harus dengan panah ilmu. Lebih-lebih ilmu agama pemirsa sangatlah penting sekali. Kadang zaman sekarang ini orang mengkursuskan anaknya bahasa Inggris, berapa juta pun dibayar per bulan. Tapi kadang urusan mengaji, urusan akhir, kadang 1 bulan 20.000, 50.000, banyak yang mengeluh pemirsa. Itulah pemirsa, mungkin kalau pemirsa yang menonton acara ini, ayolah anak kita bentuk supaya menjadi anak yang soleh atau yang soleha. Bagaimana kita ingin punya anak soleh-soleha kalau anak kita tidak dikenalkan agama, tidak disekolahkan di agama, tidak belajar agama, tentu tidak akan menjadi anak yang soleh. Karena apa? Anak yang soleh harus tahu ilmunya. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi kalau kita ingin soleh, ayolah anak kita dimasukkan di pondok pesantren, di sekolah-sekolah Islam, supaya apa? Nanti anak kita tahu ilmunya, tahu cara mendoakan orang tuanya, ilmunya, tahu gimana memperlakukan kepada orang tuanya. Itu semuanya butuh ilmu. Pasti hidup kalau tidak ada ilmunya, pasti tidak karu-karuan pemirsa. Ada kisah di zaman Nabi Sulaiman pemirsa. Kita kan Nabi Sulaiman ditanya oleh Allah, wahai Sulaiman, apakah kamu ada ilmu atau al-mulku atau kerajaan? Tapi para pemirsa, Nabi Sulaiman memilih ilmu. Pada akhirnya Nabi Sulaiman oleh Allah dianugerahi ilmu. Setelah itu kerajaannya pun juga dikasihkan. Seandainya Nabi Sulaiman memilih kerajaan, tentu ilmunya tidak akan dikasihkan. Para pemirsa, mungkinlah jangan kemana-mana, ikutlah bersama saya bahasa berikutnya dalam jeda berikut ini. Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus. Para pemirsa, kembali bersama saya Imam Syafi'i acara berikut ini. Pemirsa, jadi orang urusan mencari ilmu itu pentingnya wajib. Bagaimana Ustadz, saya sudah tua, bagaimana terlambat ini? Jangan khawatir, bagi orang tua kita ada sekarang majelis taklim, ada majelis zikir. Jadi orang mencari ilmu itu tidak ada istilah terlambat. Kecuali orang sudah tidak bernyawa baru terlambat. Selama masih hidup dia diwajibkan untuk mencari ilmu. Urusan anak-anak ada TPA, TPQ dan taman pendidikan yang agama yang lainnya. Jadi pemirsa jangan merasa diri kita terlambat untuk mencari ilmu. Ilmu itu dari 3 huruf. Yang pertama huruf ain, ailiyin, menunjukkan ada menjadi
tinggi pada orang itu. Ilmu ya. Yang kedua ada ilmu, yang kedua ain lam, yaitu itu latifun, latifun atau lutfun, halus. Jadi orang berilmu karakternya pasti akan lemah lembut. Yang kedua yaitu mim, yaitu mulkul kerajaan. Maka kalau orang berilmu pasti akan dimuliakan oleh Allah, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Karena jelas yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi dalam Al-Quran dan jelas. Jadi orang yang berilmu, yang beriman, otomatis orang beriman itu berilmu. Maka Allah akan angkat derajatnya. Jadi pemirsa, dalam huruf ain, lam, mim, ilmu akan mengangkat derajatnya. Jadi orang berilmu pasti karakternya akan lebih alim, lebih sopan, tidak arogan. Itulah tanda berilmu. Kalau ada ngaku orang berilmu tapi arogan, tidak lemah lembut, itu perlu dipertanyakan keilmuannya. Para pemirsa, jadi orang yang ilmu alim pasti tutur katanya lemah lembut. Karena dia tahu dia orang berilmu. Afdalu ilmul hal, lebih utamanya ilmu yaitu ilmu hal, yaitu ilmu tata krama, ilmu etika. Pasti kalau orang berilmu akan mengamalkan ilmunya, dia akan lebih punya etika sopan santun. Kalau orang ngaku berilmu tidak ada sopan santunnya, ada etikanya, berarti pemirsa itu perlu ditanyakan keilmuannya. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, yuk jangan bosan-bosan kita mencari ilmu. Teruslah kita cari ilmu. Teruslah belajar. Karena pada akhirnya nanti adalah orang mencari ilmu diwajibkan oleh Allah. Mulai bayi sampai mati. Mulai bandulan sampai liang lahat. Jadi pemirsa, mumpung masih waktu, masih ada umur kita, maka kita jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu. Marilah kita taati perintah Allah yang namanya mencari ilmu. Mungkin itulah dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jangan kemana-mana. Nanti ikuti ya pada wase berikutnya. Ya Rahim.